Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas materi tentang akhlak dan krisis etika masyarakat modern. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih perbedaan antara akhlak dan etika? Yang pertama, pada maknanya, akhlak adalah perangai dan perbuatan kita, sedangkan etika adalah ilmu tentang baik dan buruk. Yang kedua, sumber atau dasar dari akhlak yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan etika bersumber dari adat istiadat atau hasil kesepakatan bersama. Lalu yang terakhir, akhlak memiliki sifat atau nilai yang universal dan abadi, sedangkan etika bersifat lokal dan temporer. Setelah itu, mari kita kaji lebih lanjut mengenai materi ini. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Asy-Syad ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad-dar. Yang artinya, sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah cara untuk mencapai derajat kemanusiaan tertinggi. Akhlak menjadi salah satu pilar ajaran Islam, memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dapat mengalahkan dorongan hawa nafsu, berpegang teguh pada sendi-sendi keutamaan, menghindarkan diri dari segala sifat-sifat tercela, baik yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Maka, jika seseorang memiliki sifat-sifat terpuji dalam dirinya, maka ia akan memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik atau mahmudah akan mengangkat manusia ke derajat yang tinggi dan mulia, dan akan menempatkan manusia pada posisi terhormat di sisi manusia dan Tuhan. Namun, sebaliknya, jika seseorang memiliki sifat-sifat tercela pada dirinya, maka ia akan memiliki akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk atau mazmumah akan membinasakan dirinya dan manusia lainnya, menurunkan derajat manusia sampai pada titik terendah, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Akhlak merupakan buah hasil dari proses penerapan akidah dan ibadah. Akhlak juga menjadi buah kesempurnaan dari pohon setelah akar dan batangnya yang kuat. Lalu, apa yang menjadi persoalan akhlak dan etika masyarakat modern? Masyarakat modern merupakan himpunan yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan tertentu yang bersifat mutakhir. Bagi masyarakat modern, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami oleh mereka saat ini, tidak sedikit dampak negatifnya terhadap sikap hidup dan perilakunya, baik sebagai manusia yang beragama maupun sebagai makhluk individual atau sosial. Dampak negatif yang paling berbahaya terhadap kehidupan manusia atas kemajuan hidupnya ditandai dengan adanya kecenderungan menganggap bahwa satu-satunya yang dapat membahagiakan hidupnya adalah nilai materi, di mana dengan hal tersebut seseorang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan akhirnya manusia terlampaui materi dan menghiraukan nilai-nilai spiritual yang sebenarnya berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan akhlak manusia. Persoalan akhlak tersebut masih melekat bagi masyarakat modern saat ini. Padahal, sadar atau tanpa disadari, dengan hal tersebut, manusia akan hilang kendali dan salah arah mengejar nilai-nilai
Materi saja tidak bisa menjadikan sarana untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Bahkan hanya menimbulkan bencana yang hebat karena orientasi hidup manusia semakin tidak memperdulikan kepentingan orang lain, asalkan materi yang dikejarnya dapat dikuasai dan akhirnya timbul persaingan hidup yang tidak sehat. Berikut contoh perilaku atau etika manusia modern yang dipengaruhi oleh pola kehidupan dan bisa merusak akhlak. Pertama, ada yang namanya hedonisme. Pandangan hedonisme adalah pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama. Pengertian hedonisme hampir serupa dengan materialisme, tetapi hedonisme lebih menuju kepada penghamburan materi berpesta pora, menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Islam mengatur tentang hedonisme dalam surah At-Takasur ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, ayat ini bisa diartikan sebagai dampak yang bermegah-megahan, yakni lalai dapat berarti memindahkan kewajiban. Lalai menyebabkan manusia hanya berpikir untuk dunia saja tanpa memikirkan kehidupan hakiki, yakni akhirat. Kedua, materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan atau kebendaan yang merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Materialisme juga mengesampingkan nilai-nilai rohani. Bahkan, materialisme tidak mengakui adanya budaya yang material atau adanya Tuhan. Dan yang terakhir, pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pegangan pragmatisme adalah logika pengamatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam agama, tinggi rendahnya seseorang tidak ditentukan oleh harta, ilmu, ataupun kekuasaan, tetapi ditentukan sepenuhnya oleh perbuatan baik, buruk, atau takwanya, dan seberapa jauh nilai-nilai etika menjiwai dan mewarnai segala tindakannya. Maka, etika atau moral menjadi salah satu ajaran yang amat penting dalam agama apapun dan dari sudut pandangan etika atau moralitas. Rasanya semua agama sepakat mempunyai pandangan yang sama. Semua agama memerintahkan pemeluknya berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Karena etika agama pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan dengan dirinya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan alam di sekitarnya, serta hubungan manusia dengan ciptaannya atau kebudayaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.